Halo Fishmania, mari kita lihat pembahasan mengenali jumlah pasukan imun kita. Jadi kita ternyata bisa tahu dari mengambil tes darah lengkap yang disebut dengan hematologi. Jadi kita bisa tahu jumlah pasukan kekebalan kekebalan tubuh kita. Nah, bagi yang penasaran, silakan simak dulu terus video ini. Selamat datang di channel Binaraga.net. Bersama saya Joe Poafu, biasa dipanggil nama Joe, JP atau JP, yang biasa membahas tentang nutrisi, latihan, dan produk seputar fitness. Yuk kita lihat. Tes darah lengkap yang biasa disebut dengan hematologi berfungsi untuk mengetahui jumlah pasukan imun kita. Jadi ada terbagi 3 tipe sel darah di dalam tubuh kita. Sel darah merah itu membawa oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sel darah putih itu melawan antigen atau infeksi, jadi kuman, jamur, ya, parasit, virus, itu semua. Nah, trombosit atau platelet adalah membantu pembekuan darah dan mengendalikan pendarahan apabila terjadi pendarahan. Oke, umumnya tes tersebut dari hematologi lengkap tadi memberikan info, jadi dari sel darah putih itu memberikan info jumlah 5 tipe sel darah putih. Jadi total sel darah putih itu dibagi, dari total keseluruhan tes sel darah putih kita dibagi ke 5 tipe ini: neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Dari yang paling tertinggi sampai yang paling terendah. Ya, maksudnya paling terbanyak ya. Jadi tipe 1 nih, tipe yang paling terbanyak yaitu neutrofil, 55-70%. Dari total sel darah putih kita, bila terlalu rendah, kita menjadi mudah terkena sakit, mudah jatuh sakit. Jumlah normal dewasa itu 1.500 sampai 1.800 neutrofil per mikroliter. Terlalu rendah itu biasanya akibat dari kurangnya vitamin B12, folat, tembaga, ya, atau melakukan kemoterapi, ada kanker, atau ada kondisi autoimun, salah satunya rematik, kemudian ada hepatitis, atau ada HIV atau AIDS, ada penyakit sumsum tulang. Dan kalau terlalu tinggi, itu di dalam tubuh ada infeksi, stres atau kortisol tinggi, pneumonia itu paru-paru basah ya akibat dari bakteri, batuk, demam, usus buntu, luka ya, ada luka, tulang retak atau kecelakaan. Tipe 2 ini adalah limfosit. Jadi jumlahnya di dalam tubuh sekitar 20-40%. Ini limfosit ini adalah pasukan elit SWAT team, atau di Indonesia mungkin Densus 88 ya. Nah, tubuh kita jadi jumlahnya tuh 25% sel B dan 75% sel T. Jumlah normal dewasanya tuh 1000 sampai 4800 limfosit per mikroliter. Terlalu rendah bila Anda kurang mengkonsumsi asupan protein, kurang gizi, yaitu salah satunya adalah mineral zinc, ada infeksi atau peradangan, autoimun, gangguan cerna, kanker, penyakit genetik, kemoterapi, dan obat-obat tertentu. Dan apabila terlalu tinggi jumlahnya, itu terjadi infeksi, ada stres atau kortisol tinggi, ada peradangan kronis, ada kanker, HIV atau AIDS, TBC, ya, penyakit TBC itu dari bakteri, leukemia, kemudian atau organ limpa yang sudah diangkat. Tipe 3 itu disebut dengan monosit. Ya, monosit jumlahnya lebih kecil, 1% sampai 10%. Ini tipe paling besar ukurannya ya, sel darah putih kita yang tipe yang paling besar dalam sel darah putih akan menjadi terbagi 2, makrofag dan atau sel dendritik ya. Jumlah normal dewasanya adalah 200 sampai 600 mikroliter monosit per mikroliter. Terlalu rendah bila Anda ada konsumsi obat anti peradangan ya, seperti glukokortikoid, ada penyakit leukemia, ada melakukan kemoterapi, HIV atau AIDS, ada bakteri TBC, bakteri HPV, ya, atau terlalu tinggi peradangan kronis, diabetes, ada stres, terus ada kondisi penyakit sindrom Cushing, itu biasa kortisol tinggi, autoimun, gangguan cerna atau organ limpa yang sudah diangkat. Oke, tipe 4 ini makin sedikit ya, eosinofil 1-3%, pasukan yang melawan parasit dan memunculkan reaksi alergi, eksim, dan asma. Jumlah normal dewasa tuh 30-350 eosinofil per mikroliter.
Dan ini sebenarnya nggak perlu belum terlalu tinggi juga, jumlahnya kecil juga nggak ada masalah. Yang penting, tapi kalau terlalu rendah itu akibat dari minum alkohol, obat steroid, ya, sindrom Cushing atau kortisol tinggi. Jadi kalau terlalu tinggi ada reaksi alergi di dalam tubuh, atau ada eksim, atau terjadi infeksi parasit, biasanya cacing tambang, kemudian infeksi protozoa, autoimun, dan kanker. Tipe 5 ini paling sedikit lagi, namanya basofil 0,5 sampai 1%. Mencegah pembekuan darah dan memunculkan peradangan histamin untuk melawan infeksi. Jumlah normalnya itu 0 sampai 300 basofil per mikroliter. Ini terlalu rendah ada terjadi hipertiroid, reaksi alergi akut, atau ada infeksi. Kalau terlalu tinggi terjadi namanya kondisi hipotiroid, autoimun, leukemia, TBC, atau influenza. Oke, ada jenis kekebalan yang belum ditulis? Monggo berikan komentar, atau ada pertanyaan-pertanyaan seputar pasukan kekebalan tubuh kita ini? Silakan berikan komentar di bawah. Semoga itu bermanfaat. Setujukah Anda bahwa hidup ini adalah pilihan, kita bebas memilih gaya hidup yang kita ingin jalani, kita bebas memilih makanan yang kita konsumsi, tetapi kita tidak bebas dari konsekuensinya. Jadi salah satu konsekuensinya adalah dari konteks ini kita menurunkan imunitas kita, kekebalan tubuh kita, atau mengurangi jumlah pasukan tubuh kita yang bertugas memerangi penyakit atau memerangi antigen, infeksi di dalam tubuh kita, terutama neutrofil, ya, limfosit, dan monosit. 3 ini yang paling utama, ya, karena ini yang paling terbanyak di dalam tubuh kita. Memang kesehatan bukan hal yang utama, tetapi hal yang utama dalam hidup kita tidak bisa diraih tanpa kesehatan. Dan kita tidak mungkin bisa membayar orang melakukan push up, pull up, atau squat, tetapi kita yang mendapatkan ototnya. Jadi kita yang harus melakukan kepada diri kita sendiri. Saya Joe Poafu bersama Binara Genet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binara Genet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.